Aristoteles pernah mengatakan, barang siapa berhasil mengalahkan ketakutannya akan menjadi orang yang benar-benar bebas. Kebebasan adalah salah satu nilai yang paling dihargai oleh manusia. Kita semua ingin bebas dari segala bentuk penindasan, keterbatasan, dan ketergantungan. Kita ingin bebas untuk mengekspresikan diri, memilih, dan bertindak sesuai dengan kehendak dan keyakinan kita. Namun, apakah kita benar-benar bebas? Apakah kebebasan yang kita miliki tidak memiliki batas dan konsekuensi? Apakah kebebasan yang kita rasakan tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain? Dalam video ini, kita akan membahas tentang paradoks kebebasan, yaitu fenomena di mana kebebasan yang kita nikmati ternyata memiliki sisi lain yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebebasan itu sendiri. Kita akan melihat beberapa contoh paradoks kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, dan pribadi. Kita juga akan mencari tahu bagaimana cara mencapai kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menghormati dan melindungi kebebasan orang lain. Yang pertama adalah kebebasan politik, demokrasi versus tirani. Salah satu bentuk kebebasan yang paling umum dibahas adalah kebebasan politik, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Kebebasan politik biasanya diwujudkan dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki suara dan hak untuk memilih perwakilan dan pemimpin mereka. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling menghargai kebebasan rakyat, karena memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Namun, demokrasi juga memiliki potensi untuk menjadi paradoks kebebasan. Sebagaimana dikatakan oleh Plato, filsuf Yunani kuno, demokrasi dapat berubah menjadi tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif, jika rakyat tidak memiliki kebijaksanaan dan kedisiplinan dalam menggunakan kebebasan mereka. Plato mengkritik demokrasi karena dianggap terlalu memberikan kebebasan tanpa batas kepada rakyat, sehingga menimbulkan kekacauan, ketidakstabilan, dan ketidakadilan. Plato berpendapat bahwa kebebasan yang berlebihan dapat membuat rakyat menjadi tidak peduli dengan kebenaran, kebaikan, dan keadilan, melainkan hanya mengikuti hawa nafsu, keserakahan, dan kepentingan pribadi. Akibatnya, rakyat akan mudah terpengaruh oleh retorika dan manipulasi dari orang-orang yang berkuasa, yang akan memanfaatkan kebebasan rakyat untuk menguasai dan menindas mereka. Oleh karena itu, Plato menyarankan agar kebebasan politik harus diimbangi dengan pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan rasional. Plato juga mengusulkan agar pemerintahan harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kearifan dan kebajikan, yang disebut sebagai filsuf raja, yang dapat memimpin rakyat dengan bijak dan adil. Plato berharap bahwa dengan cara ini, kebebasan politik dapat menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama, bukan menjadi alat untuk mengejar kekuasaan dan keuntungan semata. Yang kedua adalah kebebasan ekonomi, pasar bebas versus regulasi negara. Kebebasan ekonomi adalah kemampuan masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap kondisi ekonomi. Kebebasan ekonomi mencakup hak untuk memproduksi, mengonsumsi, menginvestasikan, dan berdagang barang dan jasa sesuai dengan preferensi dan kemampuan masing-masing. Kebebasan ekonomi juga berarti adanya persaingan yang sehat dan adil di antara pelaku ekonomi, tanpa adanya monopoli, kartel, atau praktik-praktik yang merugikan konsumen. Salah satu model ekonomi yang didasarkan pada kebebasan ekonomi adalah pasar bebas, di mana harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tanpa campur tangan negara atau pihak lain. Pasar bebas dianggap sebagai sistem ekonomi yang paling efisien, karena dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, menciptakan insentif untuk inovasi dan kreativitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pasar bebas juga memiliki potensi untuk menjadi paradoks kebebasan. Sebagaimana dikatakan oleh Adam Smith, bapak ekonomi modern,
pasar bebas dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh tangan tak terlihat yang mengatur pasar agar tetap seimbang dan stabil. Namun, tangan tak terlihat tersebut tidak selalu ada atau berfungsi dengan baik, sehingga pasar bebas dapat mengalami kegagalan pasar, yaitu situasi di mana pasar tidak dapat mencapai hasil yang optimal atau efisien. Beberapa contoh kegagalan pasar adalah adanya barang publik, barang merugikan, barang asimetris, dan eksternalitas. Oleh karena itu, Smith juga mengakui bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar dengan cara memberikan regulasi, intervensi, atau kebijakan publik yang sesuai. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ekonomi warga negara, seperti hak milik, hak kontrak, dan hak konsumen. Negara juga harus memastikan bahwa ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di antara masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga adalah kebebasan pribadi, hak privasi versus transparansi publik. Kebebasan pribadi adalah hak untuk menjaga dan melindungi informasi dan data pribadi dari akses atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Kebebasan pribadi mencakup hak untuk menentukan siapa, apa, kapan, dan bagaimana informasi dan data pribadi dapat dibagikan, digunakan, atau dipublikasikan. Kebebasan pribadi juga berarti adanya penghormatan dan pengakuan terhadap identitas, kepribadian, dan martabat setiap individu. Salah satu aspek yang berkaitan dengan kebebasan pribadi adalah hak privasi, yaitu hak untuk menjaga dan melindungi ruang pribadi, aktivitas pribadi, dan komunikasi pribadi dari gangguan, pengawasan, atau pengungkapan yang tidak sah oleh pihak lain. Hak privasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang penting karena dapat mempengaruhi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan individu. Hak privasi juga dapat memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri, berkreasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa takut atau malu. Namun, hak privasi juga memiliki potensi untuk menjadi paradoks kebebasan. Sebagaimana dikatakan oleh Louis Brandeis, Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, hak privasi dapat bertentangan dengan kepentingan publik, yaitu kepentingan masyarakat luas untuk mengetahui dan mengawasi informasi dan data yang relevan dengan kepentingan bersama. Beberapa contoh kepentingan publik adalah adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, adanya pemberantasan korupsi, kejahatan, dan terorisme, dan adanya perlindungan terhadap kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Brandeis juga mengusulkan bahwa hak privasi harus diimbangi dengan tanggung jawab publik, yaitu tanggung jawab untuk menggunakan informasi dan data pribadi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab, serta untuk menghormati dan melindungi hak privasi orang lain. Brandeis juga menyarankan agar ada batasan dan kriteria yang jelas dalam menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi dan data pribadi dapat diakses, digunakan, atau dipublikasikan oleh pihak lain. Brandeis berharap bahwa dengan cara ini, hak privasi dapat menjadi sarana untuk mencapai kebebasan pribadi yang sejati, yaitu kebebasan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menghargai dan melindungi kebebasan orang lain. Dan yang terakhir adalah menuju kebebasan yang sejati. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kebebasan memiliki berbagai dimensi dan implikasi yang kompleks dan dinamis. Kebebasan tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban. Kebebasan tidak hanya merupakan tujuan, tetapi juga proses. Kebebasan tidak hanya merupakan nilai, tetapi juga tantangan. Kebebasan tidak hanya merupakan kekuatan, tetapi juga keterbatasan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang absolut, tetapi relatif. Kebebasan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Kebebasan bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi plural. Kebebasan bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi paradoks. Untuk mencapai kebebasan yang sejati,
Kita perlu memahami dan mengatasi paradoks-paradoks kebebasan yang ada. Kita perlu menemukan keseimbangan dan harmoni antara kebebasan politik, sosial, ekonomi, dan pribadi. Kita perlu menegakkan dan melindungi hak-hak kebebasan, sekaligus menjalankan dan memenuhi kewajiban-kewajiban kebebasan. Kita perlu menikmati dan memanfaatkan kebebasan, sekaligus menghargai dan melindungi kebebasan. Kita perlu menyadari bahwa kebebasan bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik kita bersama. Kita perlu berbagi dan berkontribusi dalam kebebasan, sekaligus belajar dan berkembang dalam kebebasan. Kita perlu bersyukur dan berbangga dengan kebebasan, sekaligus bertanggung jawab dan berhati-hati dengan kebebasan. Kita perlu menuju kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menghormati dan melindungi kebebasan orang lain. Kebebasan yang tidak hanya mencerminkan kehendak dan keyakinan kita, tetapi juga mengakui dan menghargai kebenaran dan kebaikan. Kebebasan yang tidak hanya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga menjaga keadilan dan kedamaian. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan rasional yang dijiwai oleh semangat kemerdekaan dan solidaritas yang didorong oleh visi dan misi yang diwujudkan oleh tindakan dan hasil. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Demikianlah konten yang saya buat dengan judul Paradoks Kebebasan. Apakah kita sepenuhnya bebas? Saya harap konten ini dapat bermanfaat dan menarik bagi Anda. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Selamat berkreasi dan salam kebebasan.